Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati jajaran takmir Masjid Namirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kaki kita digerakkan untuk mampir di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Di majalisul ilmi, di majlis ilmi. Semoga keberadaan kita di taman surga ini berlanjut hingga nanti saat kita berada di akhirat insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan diskusi bersama tentang menanamkan akhlak pada anak, pada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Nabi. Aisyah menjawab dengan kalimat kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Akhlak Nabi diakui oleh istrinya bahwa beliau benar-benar memiliki akhlak mulia, yaitu akhlak yang dikandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Pernyataan ini hadirin sebagai standar pembuktian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang baik. Dan di antara salah satu ukuran orang itu baik atau tidak oleh Nabi dikatakan khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Orang terbaik di antaramu adalah yang baik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Dan itu diakui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau panjenengan menginginkan seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah ini, bahwa standar kebaikan seseorang itu didasarkan pada pengakuan keluarganya, maka penting Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, nanti kalau pulang ke rumah, ya, coba bertanya kepada istrinya. Nggih. Manggilnya apakah bunda, ataukah mama, ataukah ibu. Mohon, silahkan nanti ditanya. Atau sekarang di WA, mumpung ada di sini. Mama atau bunda, kira-kira ayah seperti apa atau bagaimana? Kalau istri panjenengan jawab, akhlak sampean seperti Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Oke, langsung dapat transferan ibu-ibu nanti. Tapi pertanyaan jangan begini, apakah akhlakku seperti Al-Quran mama? Nanti dijawab gombal sampean. Nah, mari ikhtiar bersama hadirin yang dirahmati Allah, agar kita ini untuk mencari kriteria terbaik tidak usah jauh-jauh. Tidak usah mencari predikat baik itu di tempat kita kerja atau di tempat kita biasa berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kadang capek, Pak. Cukup untuk mencari kebaikan diri itu kriterianya di rumah saja. Oke, di rumah saja. Menjadi orang yang baik bagi keluarga, kemudian diakui oleh keluarganya, maka panjenengan menjadi orang yang terbaik. Khiyarukum khiyarukum li ahli. Nah, di antara ukuran kebaikan itu ditentukan oleh akhlak. Kita semua membutuhkan akhlak. Tapi sebelumnya hadirin yang dirahmati Allah,
Kita sering mendengar istilah akhlak dan sering mendengar istilah adab. Ada akhlak dan ada adab. Antara akhlak dengan adab itu ada perbedaan. Apa bedanya? Bedanya akhlak itu lebih pada perilaku hati, amalan hati. Sedangkan adab itu terkait dengan amalan lahiriah, perilaku fisik, perbuatan kita. Nah, jadi contohnya begini. Adab makan dan minum. Adab makan dan minum, satu, membaca bismillah. Jadi ketika panjenengan sebelum makan dan minum baca bismillahirrahmanirrahim, itu mempraktekkan adab. Makan dengan tangan kanan, ini mempraktekkan adab. Kemudian makan yang ada di depannya yang terdekat, ini juga adab. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah kepada anak-anak yang saat itu makan bersama beliau. Beliau mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi mengajarkan adab. Nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, kemudian makanlah yang ada di dekatmu. Rasulullah mengajarkan adab. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang di dalam mempraktekkan adab ini, di mana saja dia berada melakukan hal yang sama, saat misalnya makan di Lamongan dia melakukan seperti itu, ketika di Surabaya jika dia melakukan seperti itu, ketika disuguhi spontanitas dia melakukannya, maka adab itu sudah menjadi akhlak. Ada dorongan dari dalam dirinya untuk mentaati adab-adab itu. Adab itu dinamis. Bisa berubah antara satu daerah dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain. Tapi kalau akhlak permanen. Adab berkendara. Kalau di Indonesia, kalau naik kendaraan, adabnya bagaimana? Adabnya itu berjalan di sebelah kiri. Tapi kalau di Saudi, di sebelah mana? Sebelah kanan. Ketika panjenengan berada di Lamongan, berkendaraan di sebelah kiri, secara spontanitas seperti itu sudah menjadi akhlak. Ketika di Saudi misalnya berkendaraan, spontanitas berada di sebelah kanan, maka menjadi akhlak. Ya, jadi ada adab dan ada akhlak. Kita membutuhkan akhlak dan membutuhkan adab. Rasulullah itu pernah mengatakan begini, bahwa dengan akhlak yang baik, orang itu bisa mengejar darajatas shaimi wal qaimi. Bisa mengejar derajatnya orang yang rajin sholat malam dan yang rajin puasa. Oke? Panjenengan misalnya, hadirin yang dirahmati Allah, tidak jarang sholat malam, kemudian jarang berpuasa. Tetapi akhlaknya baik. Kemudian ada teman yang sholat malamnya bagus, puasanya juga bagus, puasa sunnahnya. Yang akhlak yang baik ini bisa mengejar dia. Bisa mengejar darajatas shaimi wal qaimi. Tetapi kalau yang sholat malamnya rutin dan puasanya rutin tadi, akhlaknya juga baik, nah panjenengan baru ketinggalan. Baru kalah dengan yang bersangkutan. Pentingnya akhlak di situ, hadirin yang dirahmati Allah, dari sisi kehidupan akhirat nanti, bahwa yang bersangkutan itu sama atau mampu mengejar darajatas shaimi wal qaimi. Ada beberapa ungkapan ulama yang menegaskan tentang urgensi dan pentingnya adab itu. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah belum mengatakan begini. Adab seseorang itu menjadi tanda bahagia dan suksesnya. Dan minimnya adab menyebabkan seseorang itu sengsara dan menyebabkan orang itu gagal. Ingat, adab tadi merupakan perilaku lahiriah. Panjenengan bekerja di sebuah instansi.
Anak kita sekolah di sebuah madrasah atau sekolah. Di instansi itu, di perusahaan itu, ada adab-adab yang disepakati bersama. Datang tepat pada waktunya. Kemudian masuk jam sekian, pulang jam sekian. Itu adab. Okay? Adab yang disepakati bersama. Waktu istirahat jam sekian. Dalam satu hari menghasilkan kinerja sekian. Itu adab yang disepakati bersama. Tapi ternyata kita tidak melakukannya dan tidak sampai pada adab yang disepakati tadi. Apa kemudian yang terjadi? Dilakukan evaluasi. Oh, yang bersangkutan tidak tepat kalau berada di perusahaan ini. Bahagia apa tidak bahagia? Gelisah, Pak. Kenapa? Karena ada minim adab. Begitu pula bila anak kita sekolah. Di sekolah itu juga ada adab-adabnya. Bahkan adabnya itu kadang dilakukan kontrak kinerja atau kontrak proses pembelajaran itu. Harus mengikuti perkuliahan 80%. Disepakati kalau terlambat sekian menit maka tidak boleh masuk. Ini bagian dari adab. Kalau dia komitmen dengan adab, maka alamatus sa'adah. Tanda dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau ternyata dia melanggar adab yang disepakati bersama, tanda-tanda kegagalan. Boleh jadi dia tidak lulus dengan mata kuliah yang tadi ada kesepakatan terkait dengan aturan-aturan yang ada. Jadi hadirin rahmati Allah, dalam kerja-kerja profesional juga membutuhkan adab. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah, dalam dunia pendidikan juga membutuhkan adab. Ya. Selanjutnya, kita membaca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya adab dan juga pentingnya akhlak. Panjenengan pasti ingat tentang cerita 3 orang yang terjebak di dalam gua. Terjebak di dalam gua. Kemudian ketiga orang ini untuk bisa keluar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya menarik. Ketika berdoa itu, ketiga orang ini masing-masing bertawassul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Dan tawassul dengan amal soleh yang dilakukan ini berkaitan dengan adab. Perilaku lahiriah yang dia lakukan. Yang pertama kepada orang tuanya. Yang kedua adab majikan kepada karyawannya. Dan yang ketiga adab seseorang dalam interaksi dengan lawan jenisnya. Yang pertama adabnya luar biasa kepada orang tua. Prioritas kepada orang tua, menyiapkan makan dan minum bagi orang tuanya, meskipun saat itu anaknya merengek memintanya, tetapi beliau memprioritaskan orang tuanya. Saat orang tuanya tidur, dijaga, ditunggu sampai bangun. Akhirnya terbuka sedikit. Ini doa dengan tawasul melalui amal soleh yang dianggap istimewa. Amalnya bukan amal yang biasa-biasa. Sepertinya kita nggak pernah mempraktikkan seperti ini, nggak Bang ya? Pulang kerja langsung menuju rumah orang tuanya, ya, untuk menyiapkan makan dan minum bagi ayah bundanya. Ya. Kemudian ternyata bapak ibunya tertidur, ditunggoi sampai bangun. Ya. Pernah panjenengan seperti itu bapak ibu? Kayaknya susah ya. Wah, jangan-jangan kita kalau ada masalah berdoa dengan tawasul melalui amal soleh, nggak ada amal soleh yang diandalkan. Ya Allah, saya ada masalah. Saya tawasul dengan sholat duha saya ya Allah. Oleh Allah dijawab. Akeh tunggali mas. Amal istimewa. Amal istimewa. Seorang majikan begitu juga. Ketika tiba waktunya pembantu ini gajian, tidak diambil gajinya. Akhirnya gaji tadi diinvestasikan oleh majikannya tadi. Dan ternyata berkembang
saat itu kemudian pembantunya datang atau karyawannya datang, semua diberikan. Karena memang haknya. Pokok dan hasilnya diberikan semua. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda mau berzina, nggak jadi. Adab dijaga. Akhirnya dengan adab terselamatkan. Boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan pernah mengalami peristiwa atau kejadian-kejadian sulit dalam kehidupan. Ada masalah. Tapi kemudian tanpa panjenengan sangka dan panjenengan kira, ternyata ada kemudahan-kemudahan sehingga masalah itu selesai. Boleh jadi Allah menurunkan pertolongannya karena panjenengan pernah melakukan adab yang baik atau akhlak yang baik dalam sejarah kehidupan panjenengan. Nah, anak kita juga membutuhkan seperti itu. Anak kita juga membutuhkan seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang abid, ahli ibadah, namanya Juraid, yang bersangkutan menunaikan sholat. Di tengah-tengah sholat dipanggil oleh ibunya. Karena dia merasa sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, tidak menggubris, diam saja, terus melanjutkan sholatnya. Ibunya kemudian mengatakan, dia ini akan mengalami ujian dan cobaan. Akan tergoda atau diuji, difitnah oleh seorang pelacur. Dan ternyata terjadi. Dipanggil oleh ibunya, nggak nyaur. Dipanggil oleh ibunya, tidak merespon. Sedangkan yang bersangkutan dalam sholat. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah, kalau dipanggil oleh ibunya kok tidak merespon, saat itu tidak sedang sholat tapi sedang main game atau main HP. Sedang main game atau main HP. Nah, berarti kan masalahnya lebih besar. Nah, ini kaitannya dengan apa? Disebabkan oleh adab, disebabkan oleh akhlak. Apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi ada masalah dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ada ungkapan ulama mengatakan begini, dengan adab ilmu dipahami, dengan ilmu amal menjadi baik, dan dengan amal hikmah diraih. Kalau kita pikir, misalnya dalam sebuah majelis ilmu, ada misalnya di sekolah, ada santri ataukah ada murid, dia ternyata tidak beradab, datang terlambat, kemudian saat masuk ke dalam kelas itu bikin ribut dan lain sebagainya. Kira-kira dengan kondisi seperti itu dia mendapatkan ilmu apa tidak? Tidak mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena tidak ada adab. Dengan adab ilmu diraih. Kemudian ada yang menarik disampaikan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan begini. La yambalu ar-rajulu binaw'in minal ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adabi. Seseorang, kata beliau, tidak dikatakan mumpuni, tidak dikatakan ahli, tidak dikatakan pakar, tidak dikatakan spesialis, tidak dikatakan ahlinya ahli atau core of the core. Kalau tidak menghiasi ilmunya dengan adab. Bila dia punya ilmu, bila dia punya spesialisasi, bila dia punya kepakaran, tetapi di dalam menjalankan kepakaran dan keahliannya itu tidak memperhatikan adab, tidak memiliki akhlak. Kalau kata Ibnu Mubarak, bisa saja dia akan kehilangan keahliannya. Dia bisa kehilangan profesinya. Dan kehidupan sekarang terbukti dan membuktikan. Ada orang dikatakan spesialis, dikatakan pakar, dikatakan ahli, tapi karena melanggar kode etik yang disepakati bersama, dicabut kepakarannya, dicabut spesialisasinya,
dicabut keahliannya, sehingga kemudian dia tidak lagi bisa praktek dengan kepakaran dan keahlian serta spesialisasinya tadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak ini terkonfirmasi dengan kehidupan saat ini, bahwa hadirin yang dirahmati Allah, ketika orang memiliki ilmu tertentu, kepakaran tertentu, keahlian tertentu, tapi kok melanggar adab, melanggar kode etik, bisa hilang, bisa dicabut itu. Berarti penting, apalagi dalam dunia bisnis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih pernah mengatakan begini. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka syai'un minad dunya. 4 hal. Bila kalian memilikinya, meskipun saat itu kehilangan peluang laba, kehilangan peluang harta, tak masalah selama 4 hal ini dijaga. Dan itu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Yang pertama kata Nabi, hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadis, jujur ucapannya. Dan yang ketiga, husnu khaliqah, baik akhlaknya. Dan yang keempat, iffatu tu'mah, baik makanannya. Bila 4 hal ini dijaga, hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan kita semua misalnya menjaga amanah. Kalau bicara jujur, akhlaknya baik, insya Allah akan terus diingat. Boleh jadi kita kehilangan pekerjaan, tapi kemudian ada teman yang mengingat. Mungkin di sini ada yang pernah pengalaman, dihubungi oleh temannya. Mas, ayo bantu aku. Bantu apa? Mengembangkan usahaku. Pertanyaannya, kenapa panjenengan kok dipanggil? Karena teman tadi punya pengalaman dengan kita. Pengalaman apa? Pengalaman karena panjenengan pernah menjaga amanah. Ucapannya jujur dan bisa dipercaya. Kira-kira kalau misalnya kita dulu punya pengalaman dusta, tidak amanah, kira-kira dihubungi oleh teman kita apa tidak? Nah, kalau kita membutuhkan akhlak, demikian pula dengan masa depan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita juga demikian, membutuhkan akhlak dan membutuhkan adab. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita memiliki adab dan akhlak yang baik ini. Kira-kira yang berkewajiban untuk menanamkan akhlak dan adab pada diri anak kita itu siapa, Bapak Ibu? Apakah guru di sekolahnya atau kita para orang tuanya? Di sekolah itu hadirin, kadang yang didapat oleh anak hanya sebatas pengetahuan tentang adab, bukan praktek adab itu. Contohnya, anak diajari adab makan. Anak-anak sebelum makan baca bismillah. Tetapi di sekolah tidak ada praktek makan. Kira-kira dipraktekkan apa tidak? Oke, tidak dipraktekkan. Makannya di mana? Makannya di rumah. Sementara ketika makan di rumah tidak ditemani oleh ayah bundanya yang mengingatkan, nak sebelum makan baca bismillah. Kenapa? Orang tua mengandalkan pendidikan adab anaknya itu di sekolah. Istilahnya begini, mendidik anaknya itu disubkontrakkan, Pak. Disubkontrakkan pada orang lain dan merasa cukup. Saya kan sudah bayar. Bayarnya mahal lagi. Kira-kira meskipun bayarnya mahal, nanti saat di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dimintai pertanggungjawaban itu orang tuanya atau guru-gurunya? Orang tuanya. Orang tuanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Di sekolah diajari adab tidur, sebelum tidur membaca doa. Tetapi di sekolah itu tidak ada pelajaran tidur, Pak. Oke. Yang ada anak tertidur ketika waktu pelajaran itu.
Nah kan sekarang itu banyak sekolah full day ya. Cuma sekolah full day itu nggak ada Pak, pelajaran tidur itu nggak ada. Okay. Anak dipacu terus untuk belajar. Alangkah baiknya ada 1 jam okay, ada pelajaran tidur bareng-bareng, diajari, dipraktekkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang bergelut dengan dunia pendidikan, okay, sebagai guru, sebagai pendidik di tingkat TK maupun di tingkat SD, perlu dipahami bersama bahwa tujuan pendidikan di dalam Islam itu ada 3 Bapak Ibu. Okay. Ada 3 tujuan pendidikan di dalam Islam itu. Ketika panjenengan mengelola pendidikan dan mendidik anak-anak di sekolah, pelajaran apapun yang panjenengan sampaikan kepada anak, 3 ini yang menjadi tujuan min maqasidit tarbiyah. Yang pertama, maqsadul ilmi, belajar dan mengajar itu agar anak yang kita ajari mendapatkan ilmu. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu didapat dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu hadirin tidak hanya berada di ruang kelas. Okay. Di luar ruangan juga bisa belajar. Panjenengan Bapak Ibu misalnya, okay, ketika melihat kursi rusak misalnya. Kemudian Bapak Ibu guru mengambil kursi itu, dilihat oleh anak-anaknya sambil membaca bismillah, okay, sambil membaca bismillah, disaksikan oleh anak. Anak itu belajar ilmu, Pak. Ketika guru, okay, naik sepeda motor, kemudian sebelum menyetir sepeda motor membaca Bismillahirrahmanirrahim, didengar oleh anak-anak didiknya, itu hadirin Allah, anak belajar adab. Okay? Anak belajar adab. Ketika mobil mogok, ternyata guru ini tidak membaca Astagfirullahaladzim, tapi malah misuh-misuh, itu pelajaran bagi anak-anak. Okay? Anak-anak mendapatkan pelajaran. Oh ternyata kalau sepeda motor mogok harus apa Pak? Apalagi dulu kan ada ungkapan ya, guru kencing berdiri, murid. Nah, sekarang murid mengencingi guru Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal ilmu bitta'allumi. Dengan proses pembelajaran itu, anak mendapatkan ilmu. Ilmu apa saja? Karena hakikatnya hadirin, panjenengan mengajar fisika, mengajar IPA, mengajar biologi misalnya, yang panjenengan ajarkan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah itu ada 2. Ilmu Allah tentang yang disyariatkan dan ilmu Allah tentang yang diciptakan. Kedua-duanya ilmu Allah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Okay. Kemudian yang kedua, min maqsadit tarbiyah, tujuan pendidikan yang kedua adalah akhlak dan adab. Kenapa demikian? Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan begini, innama wudi'atis syari'atu bimakarimil akhlaki. Syariat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akhlak. Sehingga ketika misalnya kita belajar ilmu syariat, yang kita dapatkan bukan hanya ilmunya tapi juga akhlaknya. Panjenengan belajar hadis. Belajar hadis itu bukan hanya hafal sanad dan matan hadis, tetapi dengan belajar hadis itu juga bisa mendapatkan akhlak yang menyampaikan hadis itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau belajar hadis hanya mendapatkan sanad dan matan, hanya hafal sanad dan matan saja, tapi tak mendapatkan akhlaknya, maka gagal pendidikan itu. Tidak sampai pada tujuan yang diharapkan. Nah, yang ketiga, maqsadut ta'abbudi. Maqsadut ta'abbudi itu maksudnya adalah
pendidikan itu disampaikan agar anak semakin memahami bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu syariat, anak paham saya hamba Allah. Belajar ilmu ekonomi, anak paham saya hamba Allah. Cuma bermasalah ketika belajar ekonomi, dia tidak paham kalau dirinya hamba Allah sebagai makhluk Allah, tetapi merasa dirinya sebagai homo economicus, makhluk ekonomi. Tidak menjadi hamba Allah, tapi menjadi makhluk ekonomi. Apa kemudian? Orientasinya hanya harta dan dunia. Sementara pendidikan dalam Islam menanamkan pada diri anak bahwa kamu adalah hamba Allah. Sehingga kemudian ketika menerima ijazah, ijazahnya itu tertulis lulus sebagai hamba Allah yang sarjana ekonomi. Lulus sebagai hamba Allah yang sarjana teknik. Ketika kemudian dengan ijazahnya bekerja di tempat-tempat pekerjaannya, apakah di pabrik atau di pasar, maka ini hamba Allah yang bekerja di pasar. Hamba bukan makhluk ekonomi yang bekerja di pasar, tetapi Abdullah, hamba Allah yang beribadah di pasar dengan pekerjaan-pekerjaannya. Di situ ada akhlak. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pendidikan membutuhkan, pendidikan itu seharusnya berbuah akhlak. Baik pendidikan di rumah maupun pendidikan di keluarga. Perlu sinergi antara dua pihak ini. Di dalam Al-Quranul Karim itu diceritakan ada dua jenis pekerjaan yang berbeda. Tetapi kedua jenis pekerjaan ini sama kebutuhannya, yaitu butuh orang-orang yang memiliki akhlak. Yang pertama, pekerjaan yang ditekuni oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Pekerjaannya terkait dengan urusan kesejahteraan, urusan kemakmuran rakyat, urusan terkait dengan logistik, urusan yang berkaitan dengan uang. Saat beliau melamar pekerjaan, kalimat yang beliau sampaikan adalah ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku menteri karena aku hafizun. Ini akhlak. Karena aku orang yang amanah. Jenis pekerjaannya ngurusi duit, ngurusi logistik, ngurusi bahan pangan. Dibutuhkan akhlak amanah. Dan itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Di samping ada ilmu. Jenis pekerjaan yang kedua ditekuni oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang dominan kekuatan fisik. Yang dominan kekuatan fisik. Ngurusi pertanian dan juga ngurusi peternakan. Yang dominan fisiknya. Tetapi putrinya Syuaib ketika bilang kepada ayahnya, dia memberikan rekomendasi kepada ayahnya dengan kalimat, ya abati, inna khaira manista jartal qawiyul amin. Ayah, orang yang paling baik untuk kamu pekerjakan adalah yang kuat dan yang amanah. Siapa dia? Musa. Kalau tadi melamar pekerjaan, yang ini dari rekomendasi. Jenis pekerjaannya berbeda, tetapi dua jenis pekerjaan ini membutuhkan akhlak yang sama. Pekerjaan Nabi Yusuf membutuhkan orang yang memiliki kualifikasi hafizun. Juga dia orang yang bisa menjaga, yang amanah. Pekerjaan yang dominan aspek fisiknya pun juga membutuhkan sisi amanah. Nah, kadang orang tua begini. Ketika dia menyekolahkan anak, harapannya nanti bisa bekerja di tempat yang baik. Nah, tapi hadirin yang rahmati Allah, mempersiapkan anak bekerja di tempat yang baik, kadang yang dipentingkan hanya aspek skillnya saja. Yang diistilahkan dengan hard skillnya saja. Tetapi hadirin, yang dibutuhkan oleh perusahaan itu atau tempat tersebut bukan semata-mata yang memiliki hard skill, tapi juga soft skill. Apa itu? Akhlak, adab. Sehingga
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan akhirat kita dan anak-anak kita, penting menanamkan akhlak bagi mereka. Untuk kehidupan sosialnya juga demikian, penting menanamkan akhlak dan adab bagi mereka. Untuk masa depan profesinya juga begitu, penting menanamkan adab dan akhlak pada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, berikutnya, ketika kita memahami bahwa menanamkan adab dan akhlak itu penting, menanamkan akhlak dan adab itu kewajiban orang tua, dan sekolah salah satu tempat untuk menanamkannya. Berikutnya adalah akhlak siapa yang ingin kita tanamkan. Yang ingin kita tanamkan adalah akhlak yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu standar, tidak diperdebatkan lagi. Kalau kita mengaca pada sosok seseorang selain Nabi, kadang masih beresiko. Beresiko. Beresiko apa? Boleh jadi saat ini baik, tapi suatu saat nanti mungkin saja dia terjatuh. Dampaknya kemudian bagaimana? Kita bilang pada anak, nak kamu tiru orang itu loh, baik. Anak kita, oh ya, dia ya yang ditiru. Saat orang tuanya bilang untuk meniru orang itu, saat itu dia dalam keadaan baik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Boleh jadi jatuh. Maka agar tidak kontraproduktif, penting kemudian menjadikan sosok Rasulullah. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa orang-orang itu, setiap ucapan, setiap perilaku dari siapapun, boleh kita ambil, boleh juga tidak. Kecuali dari Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperdebatkan lagi tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Aisyah tadi dikatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran, sehingga kemudian sangat pantas dan sangat layak untuk kemudian kita ikuti. Selanjutnya, bagaimana kita menanamkan akhlak itu kepada anak-anak kita? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kunci untuk menanamkan akhlak itu atau adab itu kepada anak-anak kita. Termasuk guru ketika menanamkan adab atau akhlak kepada muridnya. Apa itu? Yang pertama adalah cinta, dan yang kedua keteladanan, yang ketiga persahabatan, dan yang keempat at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 kuncinya. Yang pertama, kuncinya adalah dengan cinta. Saya yakin Bapak Ibu sangat cinta dan sangat sayang kepada anak-anaknya. Tetapi seringkali ekspresi cinta itu, hadirin, lebih banyak diukur dengan materi. Orang tua merasa bahwa dia sudah mencintai anak-anaknya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan pagi kerja sampai malam, kemudian hasilnya untuk anak-anaknya. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, anak kita itu adalah sosok manusia yang tidak hanya dominan aspek lahiriah atau fisiknya saja, tetapi anak itu punya hati, anak punya rasa, anak punya akal dan pikiran yang kesemuanya membutuhkan nutrisinya. Siapa yang harus mengisinya? Siapa yang harus mengisi hatinya? Siapa yang harus mengisi perasaannya? Maka yang harus mengisi adalah orang tuanya.
Apabila orang tuanya tak mengisi perasaan anaknya, khawatirnya perasaannya akan diisi oleh orang lain. Oke. Saya pernah diingatkan oleh istri saya dengan gini, kalau nyapa anak, kalau nyapa anak melalui WA dan lain sebagainya, gunakan kalimat-kalimat. Apa kalimatnya? Kalimatnya bagaimana kabarnya sayang, bagaimana kabarnya cantik. Kenapa demikian? Agar anak terpuaskan dengan pujian orang tuanya. Kalau orang tuanya tak pernah memuji anaknya, tidak pernah, terutama sang ayah kalau anaknya perempuan, tak pernah memanggil anaknya dengan kata-kata cantik, pinter dan lain sebagainya, khawatirnya hadirin dia haus. Ketika ternyata ada laki-laki lain selain bapaknya yang menyapanya dengan kalimat bagaimana kabarnya cantik, bagaimana kabarnya sayang, apa yang terjadi? Kelepek-kelepek, Pak. Kelepek-kelepek bisa jatuh dia itu. Jatuh ke lain hati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan cinta kepada anak, maka kemudian itu sebagai pintu untuk mengajarkan adab. Ada satu contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Coba Pak, seorang guru mengatakan kepada muridnya, saya ini sayang padamu. Tapi hati-hati Pak, nggih. Hati-hati. Nanti bisa disalahpahami juga. Kemudian Rasulullah mengatakan berikutnya, mengajarkan apa? Mengajarkan perilaku yang harus dipraktekkan setelah sholat. Dan ini kaitannya dengan adab. Adab setelah sholat. Apa yang dikatakan Nabi? Beliau mengatakan, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mu'adz, aku sayang kamu. Jangan lupa ya, setelah sholat atau di ujung sholat, kamu selalu membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah, sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, yang nemeni Zaid bin Harithah ini, Nabi itu pernah mengatakan begini, Zaid itu disayang betul oleh Rasul dan semua orang tahu. Apa kemudian dampak dari rasa sayang Rasul kepada yang bersangkutan itu? Status Zaid itu dulunya budak, budak milik Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ayah dan pamannya Zaid datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Meminta Zaid untuk dikembalikan kepada ayahnya. Apa kata Nabi? Sampaikan saja kepada Zaid. Apa jawaban Zaid? Enggak, aku tetap ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan cintanya kepada Zaid. Ketika memberikan cintanya kepada Zaid, bukan berhenti cinta, tetapi ada kelanjutan, ada nilai yang ditanamkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang orang tua manggil sayang kepada anaknya, manggil cinta kepada anaknya, tapi tidak dilanjutkan dengan pelajaran adab. Padahal saat itu sudah terbuka, sudah membuka diri anak tadi dengan mengatakan, wahai sayangku, berikutnya dilanjutkan dengan pelajaran. Seperti Rasulullah tadi saya ceritakan, ketika mengajari anak adab makan, kalimat yang digunakan, ya gulam, wahai anakku sayang, ya gulam, sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di dekatmu. Dengan cinta. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian, yang kedua, menanamkan adab dan juga akhlak melalui keteladanan. Okay? Melalui keteladanan. Melalui keteladanan, anak itu lebih terpengaruh dibanding hanya dengan ucapan, dibanding hanya dengan ungkapan. Panjenengan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum waktu sholat tiba sudah bersiap diri. Atau ketika terdengar azan kemudian bersiap-siap. Bapaknya sudah siap-siap. Kemudian setelah itu bilang kepada anaknya, "Nak, ayo berangkat sholat." Oke, ayo berangkat sholat. Anak akan tergerak. Dibanding dengan bapaknya belum siap, ibunya belum siap, bapak dan ibunya masih pegang HP, kemudian bilang kepadanya, "Nah, itu loh sudah adzan, cepat berangkat." Kira-kira anaknya berangkat apa tidak, Bapak Ibu? Keteladanan. Okay? Keteladanan. Dari siapa keteladanan itu? Kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah ar-rajulu ra'in. Bapaknya itu sebagai pengembala, sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wal mar'atu, istrinya, ibunya, ra'iyatun, dia bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan ayah dan bunda sangat penting. Demikian pula dengan guru yang ada di sekolah. Keteladanan para guru menjadi sangat penting. Kalau orang-orang dulu, hadirin yang dirahmati Allah, ketika mengantarkan anaknya ke tempat belajar, berjumpa dengan gurunya, orang tuanya pesan. Pesan orang tuanya begini, "Wahai guru, sesungguhnya anakku melihat perilakumu terlebih dulu sebelum dia mengambil ilmu darimu. Mohon engkau menjaga perilakumu di hadapan anak-anakku." Kenapa demikian? Karena pendidikan tadi tujuannya adalah akhlak. Pendidikan itu tujuannya menanamkan adab. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika guru masuk kelas menyampaikan salam, ketika mau memulai pelajaran membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari pelajaran penting yang diperhatikan oleh anak-anak. Guru tidak mengatakan, "Nak, nanti kalian kalau mengajar awali dengan bismillah ya." Enggak mengatakan begitu. Tetapi apa yang dilihat, apa yang dipraktekkan oleh gurunya, termasuk apa yang dipraktekkan oleh ayah bundanya, itulah kemudian yang menjadi pelajaran penting yang nancap pada diri anak. Nah, pentingnya keteladanan ini hadirin, agar anak tidak tumbuh dalam kehidupan yang kontradiktif. Kadang ada kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan antara sekolah dengan rumah, tidak sinkron. Okay? Ada kesenjangan antara sekolah dengan rumah. Boleh jadi di sekolah ditanamkan adab, tetapi di rumah tidak menemukan hal tersebut. Atau juga sebaliknya, ketika di rumah orang tuanya sangat ketat dengan adab. Tetapi ketika datang ke sekolah agak longgar. Kadang kemudian orang tua kaget-kaget. Saya itu loh di rumah nggak pernah ngajari anak saya misuh itu. Tapi kemudian ketika pulang sekolah, kok bisa, dari mana ini? Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan dengan melalui penanaman keteladanan ini perlu menjaga sinergi. Sinergi yang dibangun di mana? Keteladanan dibangun di maskan. Maskan itu rumah. Yang kedua madrasah, di sekolah. Yang ketiga masjid. Yang keempat mujtama atau masyarakat. Sehingga dikenal dengan istilah konsep pendidikan 4 mim. Sinergi 4 mim. Maskan, madrasah, masjid, dan mujtama. Serta masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai anggota masyarakat, meskipun bukan anak kita,
Bukan kita yang melahirkannya, tapi itu adalah anak-anak kita. Yang kita juga patut memberikan keteladanan kepada mereka. Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah, itu bukan kepada anak kandungnya. Tetapi Rasulullah merasa ada tanggung jawab sebagai pendidik yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, sehingga anak siapapun beliau tanamkan akhlak padanya. Demikian pula kita hadirin yang dirahmati Allah, anak siapapun dia, karena kita bagian dari masyarakat yang perlu bersinergi dalam pendidikan anak tadi, juga demikian menanamkan adab dan akhlak melalui keteladanan. Sehingga keteladanan dilihat oleh anak kita saat berada di rumah, saat dia berada di masjid, saat dia berada di madrasah, dan saat dia berada di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, menanamkan adab pada anak dengan persahabatan. Yang dimaksud dengan persahabatan itu adalah para orang tua perlu memastikan siapa sahabat dan teman anak kita. Anak kita kalau sudah usianya SMP, SMA, yang berkembang adalah kecerdasan sosialnya. Saat itu anak lebih dekat kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Dan kadang orang tua cemburu, kok anak saya pergi-pergi terus. Ketika ke pesantren pulang ke rumah kok enggak kerasan, kok lebih senang dengan temannya. Saat itu yang tumbuh adalah kecerdasan sosialnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kemudian bagi kita para orang tua memastikan siapa teman anaknya. Dan penting juga hadirin, kita perlu juga kenal siapa orang tua dari teman anak kita tadi itu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi suatu saat kita membutuhkan ayah temannya anak kita itu untuk menasihati anak kita. Kadang anak kita nggak mau dengar kita nasihati, Pak. Tapi kalau orang tua temannya yang memberikan nasihat, bisa masuk dia. Boleh jadi begitu. Nah, pentingnya pertemanan ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okay. Kalimatus sirri fi salahis solihin wa fasadil fasidin as-sahib. Okay. Kata kunci yang menjadi sebab kebaikan orang atau rusaknya orang itu adalah teman. Okay. Teman atau sahabat tadi. Ada orang menghafal Quran. Kenapa kok semangat menghafal Quran? Karena lihat temannya. Ada orang berprestasi secara akademik karena bersaing dengan temannya. Panjenengan masih ingat, dulu waktu sekolah diletakkan di kelas A atau kelas B atau kelas C atau kelas D. Okay. Biasanya penempatan kelas berdasarkan apa Bapak Ibu? Okay. Berdasarkan prestasi. Ya, as-sahib. Okay. As-sahib teman. Ada anak mabuk karena siapa Bapak Ibu? Karena teman. Karena teman. Maka penting kemudian hadirin rahmati Allah SWT menjaga pertemanan anak-anak kita itu. Pentingnya sahabat. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bahkan membuat bab khusus di dalam koleksi hadis-hadis Riyadhus Shalihin itu dengan bab ziyaratu ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim. Ya, wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratil mawadhi'il fadilah. Bab tentang apa? Mengunjungi orang-orang baik, berinteraksi dengan orang baik, bersahabat dengan orang baik, mencintai orang baik. Ya, menziarahi, mendatangi orang baik, minta doa dari orang baik dan lain sebagainya. Ada 15 hadis yang ada di situ. Di antaranya mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Kemudian jangan menikmati makananmu kecuali orang yang bertakwa.
Artinya apa? Kalau panjenengan punya anak, anak punya sahabat, sahabatnya ini dibawa oleh anak ke dalam rumah, pastikan bahwa panjenengan menyiapkan makanan ini untuk teman anak-anak ini yang baik-baik. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, caranya adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan doa. Allah mengajari kita, hadirin, doa-doa utama untuk anak-anak kita. Di antaranya surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya Allah, bimbing kami untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang Kau gerahkan padaku dan pada orang tuaku. Bimbing kami untuk beramal soleh yang Engkau ridhai. Ya Allah, perbaiki anak dan keturunanku hingga memberi manfaat kebaikan padaku. Sungguh aku bertobat kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada doa yang lain lagi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa. Nabi berpesan jangan sampai mendoakan keburukan pada anak. Jangan sampai mendoakan keburukan pada hartamu. Jangan sampai mendoakan keburukan pada dirimu, karena doa orang tua itu nyata. Orang tua mendoakan keburukan pada anak, maka akan terjadi itu pada anak. Kata Nabi, la tad'u ala auladikum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita para orang tua dimudahkan oleh Allah mendidik anak kita, menanamkan adab kepada mereka dengan beberapa kunci tadi. Semoga anak kita memberi manfaat bagi kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Tutup. Baik, mari kita berdoa, terkhusus mendoakan anak-anak kita. Semoga mereka diperbaiki oleh Allah kehidupannya hingga memberi manfaat pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna min muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al ahlana waj'al auladana wa banatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma a'inna wa a'inhum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna wa iyyahum minal ghafilin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil khair wa ahlis salahi wal falah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil ma'asi wa ahlid dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.